Caraku melepas keterikatan dengan barang. Pernah nggak sih kalian ngerasa banyak banget ya barang yang aku miliki? Padahal sebenarnya tidak semuanya dipakai setiap hari. Menjadi konsumtif pelan-pelan membuatku jadi berpikir, apa sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Pernah suatu ketika aku merasa begitu rumit sekali pemikiranku. Harus membersihkan semua barang, meletakkan pada tempatnya, merawatnya, hingga membuangnya saat sudah tidak terpakai lagi. Hal ini membuatku berpikir, apa yang sebenarnya salah dalam hidupku? Hidup minimalis akhirnya kupilih dan melepaskan keterikatan dengan barang pelan-pelan kulakukan. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing bagaimana caraku melepas keterikatan dengan barang. Merasa tidak bisa membuang barang. Aku bahkan menumpuk tempat kardus skincareku. Kemasan bekas pakaian pun aku tata. Untuk apa? Ternyata aku merasa bahwa ini sayang sekali, lebih baik dikoleksi saja. Dan aku merasa bahwa aku tidak mampu membuang barang-barang itu. Setelah aku pahami, ternyata bukan aku tidak mampu. Namun, aku belum berpengalaman untuk membuang barang. Aku tumbuh dengan menyimpan barang, aku tumbuh dengan menumpuk barang, entah itu barang yang memang bisa dipakai kembali, kemungkinan akan dipakai kembali, atau bahkan tidak akan pernah dipakai lagi sama sekali. Setelah aku sadari, ya karena aku emang tidak terbiasa. Bagaimana kita bisa kalau kita tidak pernah terbiasa? Kita bisa berjalan karena kita terbiasa berjalan. Kita bisa membaca dengan lancar karena kita terbiasa membaca. Oleh karena itu, jika kamu ingin untuk bisa membuang barang, biasakanlah dirimu mulai sekarang untuk membuang barang. Mungkin rasanya akan agak susah, aku pun demikian. Bahkan di awal-awal aku membuang barang, aku juga sempat sedih kok. Aku juga nangis, aku juga ada kemarahan. Kemudian ada kekecewaan seperti, kenapa harus aku simpan, kenapa harus aku beli, dan lain sebagainya. Belajar membiasakan untuk membuang barang. Pertama, pilah dulu barang-barangnya. Yang mana yang memang bisa dipakai kembali, kemungkinan akan dipakai kembali sampai yang memang tidak akan pernah bisa dipakai kembali. Yang tidak pernah bisa dipakai kembali, kamu juga boleh pisahkan lagi tuh. Yang mana yang emang itu bisa dibuang begitu saja atau yang sulit kamu buang karena menyimpan sebuah kenangan. Dengan membuang sebenarnya ada yang bertambah. Kadang kita berpikir bahwa membuang itu kita kehilangan sesuatu. Kita tidak melihat apa yang kita dapatkan dari kita membuang. Sebagai contoh, waktu aku awal-awal minimalis, aku mengeluarkan banyak sekali perabot rumahku. Waktu itu aku merasa aku merugi. Aku beli perabot ini cukup mahal, kemudian aku harus buang begitu saja. Aku jual juga susah, dan akhirnya aku harus ikhlaskan memberikan barang itu kepada orang lain. Sejenak aku berpikir, apakah aku benar-benar hanya kehilangan? Ternyata tidak loh. Aku mendapatkan sesuatu yang justru lebih besar daripada apa yang sudah hilang. Aku hanya kehilangan perabot, tapi aku mendapatkan ruangan yang lebih luas. Jarak pandang yang lebih luas, ketenangan pikiran karena tidak perlu harus menyimpan sesuatu di dalam perabot itu. Ketenangan pikiran karena aku tidak perlu harus merawat barang itu, dan ketenangan pikiran juga bahwa kalau misalnya aku pindah dari tempat ini, aku tidak perlu harus angkut-angkut perabot. Jadi coba dilihat lagi, apakah iya kamu hanya kehilangan? Apakah iya tidak ada yang kamu dapatkan? Tanyakan pada diri, mengapa sulit untuk berpisah dengan barang? Ini perlu kejujuran sih ya. Kenapa sih kira-kira kok kamu itu susah banget buat melepaskan barang? Apakah karena kamu merasa bersalah? Apakah karena ada kenangan di dalam barang itu? Atau ketika kamu beli dulu, ternyata harganya mahal sehingga kamu sayang banget buat melepaskan barang itu? Atau mungkin kamu malu sama diri kamu sendiri karena ternyata kamu membelinya, tapi barang itu tidak cukup bermanfaat untuk kamu. Kamu terlalu malu mengakui bahwa kamu salah telah membeli barang itu sebelumnya. Atau
Atau bisa jadi kamu merasa bersalah terhadap orang yang sudah memberi barang itu. Kamu merasa dengan kamu tidak memanfaatkan barang itu atau kamu membuangnya, itu membuat kamu tidak menghargai siapa yang memberinya. Tidak harus kok membuang semua barang, tapi paling tidak kamu tahu betul apa alasan kamu mempertahankan setiap barang-barang yang ada. Kapasitas pikiran, energi, dan waktu kita terbatas. Pernah mikir nggak sih, satu barang aja itu cukup menyita banyak hal dari diri kita. Mulai dari tempat, kemudian perhatian, waktu, dan biaya kita loh. Contohnya apa? Kita punya satu barang itu pasti akan memenuhi ruang gitu. Dia karena kan kita taruh di suatu tempat gitu ya. Kemudian kita masih punya tanggung jawab untuk merawat barang itu, membersihkannya dari debu-debu. Kemudian juga memperhatikannya apabila terjadi kerusakan atau misalnya perlu perbaikan yang lainnya. Bukankah itu sudah cukup untuk mengambil space dari pikiran kita, waktu kita, dan uang yang kita punya? Sedangkan kita tumbuh, otak kita juga akan bertumbuh, pikiran kita bertumbuh, begitu banyak memori yang kita simpan, bagaimana otak kita bekerja. Apakah iya kamu akan membiarkan pikiran dan otak kamu terbuang sia-sia hanya demi barang-barang yang bahkan tidak esensial bagimu? Buang satu sekarang juga. Lihatlah sekelilingmu. Coba perhatikan, ada nggak sih satu barang aja yang bahkan kamu lupa kalau kamu punya itu barang? Atau satu barang yang bahkan dalam 1 tahun terakhir kamu tidak pernah menyentuhnya? Coba pikirkan, kenapa itu terjadi? Lalu coba pikirkan kembali, kenapa tidak kamu buang saja? Bisa tidak kamu buang barang itu sekarang juga? Takut menyesal. Sering juga kita takut membuang barang karena kita takut menyesal. Padahal, apakah kamu tahu kamu akan benar-benar menyesal? Sudahkah pernah kamu lakukan itu sehingga kamu yakin bahwa kamu akan menyesal setelah membuang barang? Dari pengalamanku sih, aku bahkan belum pernah sekalipun menyesal melepaskan keterikatanku dengan barang, membuang barang, berpisah dengan barang. Sudah cukup banyak barang yang aku lepaskan, dan sampai saat ini belum pernah kurasakan penyesalan itu. Penyesalan itu hanya ada di awal, bahkan sebelum aku membuang barang itu. Jadi kenapa harus takut dengan menyesal, sedangkan menyesal saja belum pernah kamu alami saat membuang barang? Buang barang yang jelas-jelas itu adalah sampah. Aku tadi udah cerita, aku bahkan menyimpan kerdus skincareku. Botol-botol kosong bekasnya pun aku simpan. Buat apa? Sudah jelas-jelas itu sampah. Bahkan dibuka aja nggak bisa untuk diisi ulang. Tapi tetap aku simpan. Kenapa? Kenang-kenangan kalau aku pernah pakai skincare itu. Lalu kenapa kalau itu kenang-kenangan? Untuk apa? Ternyata enggak. Aku menyimpan skincare itu adalah untuk mengenang bahwa aku pernah menggunakan skincare mahal. Padahal semua barang itu adalah sampah. Akhirnya aku coba untuk menyadari bahwa barang ini sampah dan mengenang bahwa aku pernah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk skincare juga untuk apa? Apakah menambah kebahagiaanku? Tidak. Apakah menambah rasa puasku? Juga tidak. Aku hanya berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari diriku sendiri. Dan aku merasa bahwa itu tidak penting untuk saat ini. Sehingga aku bulatkan tekad, aku kumpulkan bungkus-bungkus itu, kardus-kardus skincare itu, kotaknya yang sangat kokoh. Dan juga tempat bekas kemasan yang sudah kosong dan tidak bisa dibuka untuk diisi ulang. Dan selamat tinggal sampah-sampah yang sudah kukumpulkan. Mengurangi barang yang serupa. Sebelumnya aku pernah cerita deh di video-videoku yang sebelumnya bahwa aku sudah mengurangi barang-barang yang serupa di rumahku. Kalau dulu aku punya sisir, iya di kamar ada, di ruang kerja ada, di kendaraan ada, di tas ABC juga ada. Sekarang aku punya sisir satu aja. Ya kalau emang butuh ya udahlah, ambil di mana tempatnya. Nggak usah harus punya banyak seperti dulu lagi. Punya secukupnya saja. Sisir kan ya buat rambut. Rambutnya cuma satu di kepala aku. Jadi kenapa juga aku harus punya sisir sebanyak itu?